15, 1, 5 Mazmur 15, 1, 5 Tuhan, siapakah yang akan diam dalam kemah MU? Siapa yang akan tinggal di gunung suci Anda? Dia yang berjalan dengan tulus dan melakukan kebenaran dan berbicara kebenaran di dalam hatinya. Dia yang tidak memfitnah dengan lidahnya, juga tidak mencela sesamanya, dan tidak menerima celaan terhadap sesamanya. Di mata siapa kaum reprobat dihina, tetapi hormatilah mereka yang takut akan Tuhan. Dia yang bersumpah atas kerugiannya sendiri, namun tidak berubah. Dia yang tidak memberikan uangnya dengan riba, atau menerima suap terhadap orang yang tidak bersalah. Siapapun yang melakukan ini tidak akan pernah goyah. Mazmur 15, 1, 5 hidup bersama Tuhan. Perhatikan bahwa dalam menulis Mazmur ini, Daud mengerti bahwa Tuhan tidak akan hidup dengan sembarang orang. Memang benar bahwa dia ingin semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. 1 Timotius 2, 4, dan karena itu ia menghabiskan waktu bersama mereka memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat, tetapi agar mereka dapat hidup bersamanya dalam arti yang permanen dan intim, mereka harus bertobat dan mengambil perilaku dan sikap seperti itu. Beberapa di antaranya telah dilakukan oleh Daud. Dicatat di sini. Dan tentang pemuliaan kita, demikian juga nasib mereka yang percaya kepada Kristus dan lahir dari Tuhan. Tetapi saat kita berjalan dalam kehidupan ini, tingkat keintiman yang kita miliki dengan Tuhan sebagian besar merupakan fungsi dari sejauh mana kita mengambil jenis kualitas karakter ini dalam kerjasama dengan Roh. Dalam hidup ini kita bergumul dengan dosa. Kesempurnaan karakter sebagai tujuan tidak tercapai dalam hidup ini, dan kemajuan kita ke arah itu juga tidak dijamin. Karena sifat berdosa menginginkan apa yang bertentangan dengan Roh, dan Roh berlawanan dengan sifat berdosa. Mereka bertentangan satu sama lain, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu inginkan. Galatia pukul 5:17. Namun, Alkitab berbicara tentang kualitas karakter ini sebagai yang dapat dicapai dalam pengertian, gnom. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa, secara umum, ini dan itu adalah karakteristik orang, meskipun dalam arti absolut tidak demikian. Sejauh menyangkut kesalahan, misalnya, ini tidak hanya dapat dicapai, itu adalah persyaratan dari para penatua gereja. Karena seorang pengawas bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan, dia pasti tidak bercacat. Titus 1:7. Dan itulah ciri khas Paulus dan timnya. Kamu adalah saksi, dan begitu juga Tuhan, betapa suci, benar, dan tidak bercela kami di antara kamu yang percaya. 1 Tesalonika pukul 2:10. Demikian juga dalam perjanjian lama Daud berkata tentang dirinya sendiri, aku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diriku dari dosa. Mazmur pukul 18:23 ini bisa dilakukan. Kedua, melakukan apa yang benar adalah karakteristik alami dari mereka yang lahir dari Tuhan. Memang, siapapun yang tidak melakukan apa yang benar bukanlah anak Tuhan. 1 Yohanes pukul 3:10. Jadi harus juga menjadi ciri anak-anak Tuhan untuk mengatakan kebenaran di dalam hati mereka. Artinya, kita berbicara kebenaran tidak hanya kepada orang lain, tetapi lebih penting lagi, kita berbicara kepada diri kita sendiri dalam meditasi kita, membebaskan diri kita dari delusi diri. Ini menuntut kita untuk memiliki penilaian kritis tidak hanya terhadap apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga penilaian kritis terhadap pemikiran, ide, dan interpretasi kita sendiri. Ketika dikatakan, jangan percaya setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu untuk melihat apakah mereka berasal dari Allah, 1 Yohanes 4:1, itu termasuk memeriksa diri kita sendiri juga. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9 Roma 10:9-10 yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10